jantan prospek ke konslet itu seperti apa prosesnya? Kalau misalkan kita sudah mempunyai bahan seperti itu, rawatan hariannya seperti apa, Om Badres? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Alhamdulillah kali ini kita berkesempatan ngobrol sama Om Badres. Masih ngebahas seputaran lompat konslet, tapi kali ini kita akan ngebahas rawatan jantan prospek ke konslet itu seperti apa. Lanjut saja, kita langsung tanya-tanya ke Om Badres. Om Badres, jantan prospek ke konslet itu seperti apa prosesnya? Prosesnya awal-awal kita cari dulu materinya, Mas. Materinya yang enak lah. Minimal sehari dia jantannya mau bunyi lah. Pagi, siang, sore, malam bunyi lah. Ada bunyi pokoknya. Ada bunyi. Hariannya itu. Iya. Kalau masalah nodobalnya enggak kebelakangan lah. Yang penting ada bunyi dulu. Bunyinya harus neken, Mas. Jangan sardot gitu, jangan. Oke. Yang neken kayak pekter gitulah. Powernya Keluar Oke. gitu. Kalau misalkan kita sudah mempunyai bahan seperti itu, rawatan hariannya seperti apa, Om Badres? Ya tergantung yang rawatnya ya, Mas. Kalau yang rajin itu pagi-pagi kita jemur, Mas. Jemur lah. Kalau bahan itu sekenceng-kencengnya. Kenceng-kencengnya? Iya, biar keluar birahinya lah. Kalau masalah pakan ya tergantung perawatnya, Mas. Mau dikencengin, mau dilauin juga nggak apa-apa. Yang penting konsisten aja, Mas, perawatnya. Oke, telaten? Telaten. Oke. Kalau misalkan secara umumnya, Om Badres nih, kalau misalkan ngerawat jantan itu, hariannya itu pasti wajib pakan kenceng apa gimana gitu? Kalau saya main pakan kenceng, Mas, sama vitamin lah. Nggak tahu yang lain lah. Kalau saya mah pakan kenceng sama vitamin aja untuk mendongkrak lah istilahnya. Terus tadi ada obrolan jemurnya kenceng. Bisa dijelaskan nggak, Om Badres, itu berapa jam? Kalau saya pribadi ya, Mas, ya. Saya keluar burung itu jam 8 lah. Angkat-angkat lagi jam 11. Jam 11. 11 udah diangkat lagi. Masalah mandinya gimana, Om Badres? Kalau pagi itu mandi sendiri, kasih cepu, Mas. Kalau malam ya biasanya dimandiin. Kalau sedang rajin lah dimandiin. Ya, gitu. Mengenai ekstra puding gimana, Om Badres? Ekstra pudingnya saya sukanya pakai jagung aja sih. Oke, rawatan hariannya seperti itu. Iya. Pagi seperti itu, siangnya? Siangnya kan, siangnya udah dijemur gitu. Ya, udah angin-angin aja lah, Mas. Angin-angin aja. Biar dia nyanyi sendiri gitu. Oke, kalau misalkan mengenai dijejerin itu, apakah itu ada pengaruhnya enggak? Misalkan untuk memproses jantan itu? Kalau saya sih ada ngaruhnya. Biar dia cuek lah. Melihat burung lain, jangan kepo nantinya. Kalau ngelatih ke lapang kan, lihat burung lain, kalau nggak sistem jejer pasti kepo lah. Ada. Hilang pekternya apa gimana, Mas? Iya, hilang. Kalau dijejer itu hilang lah pekternya. Dia bunyinya udah mau cuek lah, Mas. No respon. No respon gitu. Tapi no respon di sini mungkin teman-teman jangan yang sakit ya. Iya. No respon itu bunyinya cuek lah gitu, cuek, ya. Iya. Nggak nafsu lah, nggak kepo gitu. Pagi udah dibahas, siang udah. Sorenya gimana, Om Badres? Kalau sore saya rawat lagi habis maghrib, udah sholat maghrib, rawat lagi burung. Jadi sorenya nggak ada lah, pokoknya Nggak ada. udah. Kalau sorenya kan saya aktivitasnya di lapang. Di gantangan. Iya. Ya, berarti itu rawatan malamnya. Rawatan malamnya. Rawatan malamnya seperti apa, Om Badres? Ya bersihin lagi sangkarnya, mandiin. Kalau rajin dimandiin, Mas. Kalau misalkan masalah vitamin tadi, Om Badres, seharinya itu dikasih berapa tetes apa gimana gitu? Kalau saya ngasihnya malam, Mas. Oh, malam. Malam ngasih. Alasannya kenapa, Om Badres? Ya biar kalau malamnya nggak bakalan bunyi dia.
biar nyelawin aja gitu. Nah, bunyi-bunyinya pas dijemur pagi-paginya pasti bunyi dah. Oh, oke. Kita pantaunya itu Pagi-pagi. prospeknya itu paginya. Paginya. Oke, malamnya itu dikasih vitamin. Kasih vitamin, dimandiin lah. Mungkin bisa disebut settingan rumahnya seperti itu. Iya. Kita lihat prospek kemajuannya paginya. Paginya. Oke. Kalau misalkan nih, apakah mandi malam nggak? Itu kalau misalkan untuk bahan jantan prospek ke konslet itu. Balik lagi lah ke perawatannya. Kalau saya rajin gitu mandi. Mandi. Kalau rajin lagi rajin mandi mas. Mandi basah kuyup apa gimana Om Batres? Ya nggak basah-basah amat sih. Seitunya aja lah mas. Embun apa gimana? Embun aja lah. Gak nyampe ya 1 liter atau gimana? Enggak. Kasihan lah kalau di Lembang kan cuacanya dingin kalau malam mas. Terus gini Om Batres, kalau misalkan untuk jantan bahan nih, apakah itu wajib untuk diablak atau dikerodong gitu Om Batres? Kalau saya sistemnya sistem ablak aja mas. Ablak aja. Iya. Kalau misalkan ada yang sistem kerodong, apakah itu efektif untuk misalkan diproses? Ya bisa aja sih. Kalau sistem kerodong itu kayak burung-burung pekter gitu ya. Iya gitu. Bisa. Cuman kan kalau dikasih lagi musuh, pastilah ada kepo-keponya lah. Fighter ya pasti. Main-mainnya gitu. Kalau sistem ablak kan udah kebiasaan lihat burung yang lain, pastilah dia cuek lah mas. Oke, kalau misalkan ngobrolin secara global, pasti itu diablak ya. Kalau misalkan bahan jantan ya. Kalau bahan jantan mau perawatan istilahnya gacorin pasti diablak. Oke. Di sini mungkin kita ngobrolinnya bahan jantan single nih Om Batres ya. Iya, ya diproses itu. Kalau misalkan nih mempunyai bahannya yang sudah ada pasangan atau betinanya, gimana Om Batres? Kalau ada pasangan? Kalau misalkan bahannya yang sudah ada pasangan? Ya pasangannya di mana? Kalau di sangkar bulat atau di gelodok mas? Oke, di sangkar bulat apakah di gelodok? Iya. Bebas itu. Kalau di sangkar bulat ya pisahin, pagi-pagi pisahin sama betinanya. Di petel. Ablak sama yang lain lah. Betinanya simpan aja lah. Setiap hari itu di petelnya? Iya, setiap hari. Jemur biasa. Diablak gitu kan. Kalau misalkan proses jantan yang sudah ada pasangan. Udah pasangan. Terus itu langkah selanjutnya misalkan nih ada kemajuan, misalkan ada double nih Om Batres. Ada ngedouble gitu. Terus sama Om Batres langkah selanjutnya itu apakah bagaimana mau diapain gitu? Kalau yang mana yang belum yang single atau yang ada pasangan? Kalau misalkan yang ada pasangan nih. Kalau yang ada pasangan ya tetap aja pasangannya itu. Langkah selanjutnya ya latih-latih mas. Dicoba kegantangan. Dicoba kegantangan atau di rumah kalau rumahnya luas. Ya sesuai gantangan lah gitu dilatihnya. Dilatihnya seperti itu. Terapi ya? Iya terapi. Terus kalau misalkan yang single, misalkan kedepannya nih ada rezekinya misalkan udah ngedouble nih. Dipasangin apakah gimana? Ya biar kuat dulu jangan dipasangin. Single aja dulu. Biar karakter konsepnya kuat. Bawa-bawa aja ke lapang. Kalau di lapang masih bunyi, mau bunyi dia keluar karakter konsepnya ya udah single aja dulu. Nanti kalau udah ada apa itu ya? Bunyi, ada trouble lah dia nafsu gitu lah mas. Itu ya baru dipasangin. Ya gini ya, mungkin kalau misalkan yang belum kuat doubelnya, kalau misalkan jantan itu misalkan nih kan setiap perawatan pribadi saya nih kalau misalkan sudah doublean pasti gatel ya mau dipasangin. Tapi ya gitu mungkin ya resikonya langsung mandek ya burung ya. Iya. Kalau karakter konsletnya belum kuat ya jangan dulu dipasangin. Banyaklah kejadian. Udah ngedouble enak gitu, udah gacor enak, terus kita pasangin hilang itunya ada itu. Ya. Malah jadi sama sekali gak bunyi ya. Iya. Ada risikonya besar juga ya gitu. Jadi mungkin kalau misalkan yang
udah ngedouble itu terus aja dilatih ke gantangan mungkin ya gitu Om Botres. Sampai kuat lah. Sampai kuat Karakter konsletnya. Mudah-mudahan posisi yang sudah ngedouble juga itu misalkan bunyi ya di gantangan ya. Iya. Gitu nanti kedepannya kalau misalkan sampai nggak sama sekali bunyi, nah baru dipasangin. Ya, oke. Terus misalnya kembali lagi nih ke perawatan jantan prospek ke konslet itu, perawatannya ada lagi nggak Om Botres? Yang perawatan gimana Mas? Perawatan hariannya? Ya gitu-gitu aja rawatan hariannya Mas. Ya pokoknya dijejerin, diablak, dijemur lah. Kalau bahan mah jemurnya kencang, pakan kencang ya. Pakai vitamin, Om Botresnya ya. Terus kalau misalkan yang sudah pasangan, setiap hari dipetel ya. Iya. Melihat prospeknya seperti apa. Iya. Mungkin cukup segitu aja. Kalau misalkan nggak ada lagi pembahasan atau rawatan dari Om Botres mengenai jantan prospek ke konslet itu. Saya terima kasih banyak nih Om Botres atas waktunya, atas obrolannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.